Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri yang juga merupakan sebutan dengan Hari Kemenangan, seyogianya menjadi hari yang paling dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali umat muslim di seluruh Indonesia setelah melakukan ibadah puasa kurang lebih 1 bulan lamanya, yang mana hal ini akan membawa mereka kembali kepada yang suci lagi. Lantas seperti apakah esensi dari memaknai terhadap kemenangan di hari raya tersebut dan bagaimana pula kita harus menyikapi kemenangan tersebut dalam hal-hal yang positif dan tentunya akan lebih meningkatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perbincangan kali ini pemirsa, hal ini sangat menarik sekali, akan kita bahas ke hadapan Anda dengan tema menariknya di siang hari yang berbahagia ini dan juga dengan hadirnya narasumber, yakni kami mengangkat tema memaknai hari kemenangan. Untuk pembahasannya pemirsa, kami telah hadirkan narasumber yang kompeten akan hal ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Nawir Yuslam MA. Assalamualaikum Prof, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Kabar sehat ya Prof? Ya, apalagi suasana Idul Fitri ini ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Prof ya. Amin, amin. Baik. Dan yang kedua pemirsa yang juga akan memberikan pandangan dan perspektif luas terkait memaknai hari kemenangan, di sebelah kiri saya yang juga seorang tokoh pemuda Islam yakni Dr. Akmaluddin Syahputra SAGM HUM. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lancar semuanya aktivitasnya ya Bang? Lancar setelah puasa, masuk bulan kemenangan. Alhamdulillah lancar semua. Saya langsung untuk ajak perbincangan ini kepada Profesor Dr. Haji Nawir Yuslam MA. Prof, sebenarnya apa sih makna ataupun esensi dari kita sebagai umat muslim yang telah melakukan ibadah puasa kurang lebih 1 bulan ini bisa masuk ke dalam makna untuk hari kemenangan tersebut? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi sebagai hasil dari ibadah puasa, hakikat dari kemenangan itu sebenarnya kan Idul Fitri ya, yang sering diartikan kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Jadi hakikat menang di situ adalah bahwa kita mampu dalam 1 bulan itu menguasai dan mengendalikan hawa nafsu kita. Yang selama ini kita terjerat atau bisa terjerembab dengan pengaruh atau godaan hawa nafsu, di antaranya dilambangkan melalui makan, minum, hubungan seksual. Alhamdulillah sebulan penuh kita bisa berhasil menguasai. Kita tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak melakukan hubungan suami istri. Ini sebuah kemenangan. Jadi kemenangan, kemampuan menguasai dan mengontrol diri kita. Setuju. Sehingga kita menjadi orang yang tidak lekas atau cepat hanyut karena godaan, rayuan dan sebagainya. Berarti kemenangan juga nanti ke depannya setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dan setelahnya kembali akan ketemu lagi di Hari Raya Idul Fitri maupun bulan puasa, tetap semakin meningkat pula untuk kemenangan dalam meningkatkan keimanan kepada dan ketakwaan kita ya Prof ya? Oh ya, jadi harus kita pertahankan itu. Ketika kita jadi pemenang, yang sulit itu memang memelihara kemenangan itu. Jadi bagaimana kita tetap sesudah Idul Fitri ini berkesinambungan, kita mampu mengontrol diri kita, mampu mengontrol emosi kita, mampu mengontrol hawa nafsu kita. Sehingga setiap ucapan yang kita ucapkan, perilaku yang kita lakukan, itu semua betul-betul terarah, terkendali dan terkontrol sesuai dengan ketentuan syariah, ketentuan Allah dan Rasulnya. Baik, menarik sekali untuk perbincangan dalam perspektif awal dari Profesor Dr. Haji Nawir Yuslam MA yang telah memberikan pandangannya terkait esensi makna ataupun memaknai hari kemenangan tersebut. Saya masuk ke tokoh pemuda Islam ini, Bang Akmaluddin. Kalau tadi kita sudah berdiskusi dengan Prof ini bahwa ada kata mengkontrol diri ataupun perilaku terhadap hal-hal yang bisa katakanlah untuk kita tidak menang dalam artian seperti menahan hawa nafsu, lapar maupun kita dahaga kita. Kalau dari seorang tokoh pemuda Islam ini, esensi memaknai kemenangan tersebut seperti apa dan bagaimana pula penerapannya dalam kehidupan konteks kita setelah Hari Raya ini berlangsung?
Ya, terima kasih. Sebelumnya juga saya mau menyapa warga Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini kan unik ya. Unik bulan Ramadan dilanjutkan dengan bulan Syawal, itu hari kemenangan. Dan ternyata kita bukan berlomba dengan orang lain. Setuju. Kita berlomba dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Sehingga diharapkan seluruh orang-orang yang beriman ketika puasa itu dipanggil orang-orang yang beriman, seluruhnya mendapat derajat takwa sehingga mencapai kemenangan. Jadi tidak perlu kita berlomba dengan orang lain, kita berlomba dengan diri kita sendiri, berlomba bagaimana kita sebanyak-banyak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya lagi kalau di kalangan pemuda. Pemuda ini kan kalau dalam bahasa usul fikih Prof, dia kan baru mukallaf ya. Setelah balik dia mukallaf, dibebani hukum. Yang tadinya dia puasanya itu puasa hanya belajar puasa, kalau sholat pun belajar sholat. Ini sebelum kita lebaran ini kita ditempah 30 hari untuk benar-benar puasa ketika sudah mukallaf. Setuju. Ya. Dan itu tentunya akan berbeda ketika puasa anak-anak dengan puasa yang sudah mukallaf. Dalam artian dimulai dari usia 17 sampai ke atas ya, Bang Akmaludin. Dalam artian. Kalau mukallaf di hukum konvensional, mungkin hukum Indonesia kan berbeda. Mukallaf itu ada 18 tahun untuk internasional ya. Ada yang sudah menikah. Benar. Ada yang kalau KTP kalau nggak salah 17 tahun ya. Tapi kalau dalam Islam itu kalau sudah mimpi, misalnya bagi laki-laki sudah mulai balik dia sudah mukallaf. Atau kalau perempuan sudah haid dia sudah mukallaf dan dia dimulai di situ. Di situ sudah dimulai. Nah, dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam sebuah hadis Rasul, dimohon Prof hadis Rasul ini, bahwa salah satu yang memang sangat diinginkan oleh Allah lewat hadisnya itu ada 7 yang dinaungi dalam hari kiamat, adalah salah satunya adalah seorang pemuda yang taat beribadah. Jadi lebih spesial. Jadi kami ini yang muda-muda Prof lebih spesial di mata Allah ketika berpuasa, ketika tarawih dibandingkan yang memang sudah 40 tahun ke atas, karena memang mereka diberikan giroh gitu ya Prof ya, diberikan giroh untuk dekat dengan Allah. Sedangkan yang muda-muda ini banyak godaannya. Benar sekali. Lantas kalau tadi istilah tadi di atas 40 itu yang benar-benar sudah diharuskan daripada anak muda tadi yang katakanlah masih ada bolong-bolongnya. Lantas sebenarnya diperuntukkan bagi siapa sih untuk kemenangan kita ini Prof dalam merayakan bulan puasa maupun langsung merayakan Idul Fitri? Diperuntukkan bagi siapa Prof? Sebenarnya kemenangan pada Idul Fitri itu bisa dinikmati oleh semua. Bisa dinikmati oleh semua. Terutama secara lahiriah, secara jasmaniah. Terutama anak-anak yang belum berpuasa pun itu sebagai sebuah kegembiraan ketika pada saat beridul fitri. Ya. Bahkan orang yang tidak puasa pun ikut pakai baju baru ya kan. Kadang-kadang dia ikut salat Id walaupun dia tidak puasa. Ya, ikut menikmati berbagai macam sajian dan sebagainya yang ada pada waktu Idul Fitri. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang kemenangan tadi, maka tentu lebih spesifik ya, lebih khas ya. Tadi sudah diawali bahwa kemenangan itu diraih karena mampunya kita menguasai diri kita. Benar. Mampu kita mengontrol hawa nafsu kita. Dan mampu kita membatasi diri kita dari melakukan hal-hal yang merugikan kita. Baik. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu secara garis besar kemenangan itu bisa dikategorikan ada kemenangan spiritual namanya. Setuju. Kemenangan spiritual itu adalah ketika kita mampu membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Maka Rasulullah dalam hadisnya mengatakan man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, rawahul Bukhari. Orang yang mempuasakan bulan Ramadan atas dasar iman dan penuh perhitungan serta mengharapkan pahala dari Allah,
diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kebersihan hati, kebersihan jiwa itu menjadi modal untuk ke depan dia bisa menjadi seorang yang selektif di dalam berkata-kata, selektif di dalam berbuat. Karena apa? Hati yang bersih itu akan bisa menjadi barometer. Hati yang bersih menjadi barometer. Barometer pemisah antara perbuatan baik dan buruk. Jadi ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa membedakan perbuatan baik dan dosa? Setuju. Istafti qalbaka, tanya hatimu. Ya, fa innal birra ma itma'anna ilahil qalb. Perbuatan baik itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan itma'anna, tenang, tentram jiwa kita. Baik. Wa innal isma, sedangkan perbuatan dosa kalau kita lakukan haka fi nafsik, mencekam jiwamu, wa taraddada ilahil qalb, berguncang dan berdebar hatimu, wa karihta ayat talia alaihin nas, dan kau takut kalau orang lain tahu. Maka sering kalau sudah ada perbuatan yang kita sembunyikan dari orang, itu bisa dicurigai itu dosa. Jadi jiwa yang bersih ini itu merupakan penentu ke depannya kita menjadi orang baik atau tidak. Nah, hal tersebut juga tercantum pada kemenangan spiritual tadi ya, Prof, ya? Itulah kemenangan spiritual. Dan orang-orang yang memiliki kemenangan spiritual inilah orang yang dekat dengan Allah. Ya, karena dosa itu sering menghalangi kita dari kebajikan. Ya, dan dosa itu juga membuat kita tidak mampu ya memilah dan memilih antara yang hak dan batil. Jadi kemenangan spiritual itu diantaranya kuncinya itu adalah dengan bersihnya jiwa kita, bersihnya hati kita. Dan orang yang bersih jiwa dan hatinya itu secara eksplisit Al-Quran menyebut menjadi orang yang menang. Nah. Dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh menanglah, sukseslah orang yang membersihkan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang membiarkan dirinya kotor. Baik, dalam artian bahwa kita bisa mengatakan kemenangan spiritual ini juga nanti akan tampak pada orang-orang yang benar-benar melakukan puasa dan juga yang tidak puasa ya, Prof, begitu ya untuk kata singkatnya. Kalau dari Bang Akmaluddin juga memaknai seperti yang disampaikan dari Prof Nawir ini, bagaimana sih sebenarnya memaknai kemenangan ini dan diperuntukkan bagi siapa sebenarnya hari kemenangan ini setelah kita melewati 1 bulan puasa ini? Apakah ada hal-hal tertentu yang mengatakan bahwa kemenangan tersebut hanya diberikan kepada orang yang melakukan puasa saja, Bang Akmaluddin? Terima kasih ya. Mungkin senada dengan Prof Nawir ya. Tapi saya sepakat juga, bisa juga orang yang nggak berpuasa, cuman kemenangannya jasmania. Dan itu sangat banyak anak-anak yang menyenangkan itu kan. Kan ketika lebaran itu kan unik lebaran juga. Saya sering menyebut unik karena tidak sama dengan agama lain. Ya. Ketika kita lebaran itu open house semua. Walaupun ada istilah open house, tapi sebenarnya semua rumah orang muslim itu open house. Silaturahmi ya Bang ya? Open house dibuka, kemudian kuenya udah disiapkan. Belum orang datang, itu kuenya udah disiapkan. Minumannya sudah disiapkan. Benar. Siapapun boleh datang, pintu terbuka. Jadi itu memang kemenangan untuk seluruh lintas generasi. Dari yang anak-anak, bahkan kalau tradisinya kan sekarang nih anak-anak ngumpul dia, kemudian dari rumah ke rumah dia, supaya dapat THR mungkin. Biar dapat THR, ya kan? Dapat THR dia kumpul itu. Jadi memang kemenangan bagi mereka. Apakah mereka puasa? Mungkin tidak puasa, tetapi paling tidak di hari Lebaran ini mereka merasakan bahwa Islam itu indah. Wow, gitu loh. Islam itu indah. Islam itu indah, Islam itu rahmat. Bahkan bisa jadi dari anak-anak yang kumpul itu, karena anak-anak ini kan nggak tahu juga, nggak begitu peduli dia agamanya apa. Ketika dia kumpul, gabung, ayo jalan. Dan benar. Kita pun juga sebagai orang tua atau yang punya tuan rumah, kalau ada pun orang yang non Muslim ke rumah kita untuk berlebaran, kita welcome kan harus welcome, gitu kan, Prof? Harus welcome kan, tidak boleh kita batasi. Jadi itulah kemenangan memang untuk seluruh orang, bahkan bukan hanya orang yang berpuasa, bahkan bukan hanya orang Islam. Gitu. Nampak rahmatan lil alamin ketika kita menyilahkan orang siapapun boleh masuk ke rumah.
Oh, wow, menarik sekali untuk kita perbincangkan. Juga saya ingin mewakili dari pemirsa di rumah ini, banyak yang ingin juga dikatakan bahwa setiap kita melakukan ibadah puasa, kita akan masuk kepada Hari Raya Idul Fitri, khususnya di tahun ini 1444 Hijriah ini, apa sih Prof yang harus kita lakukan ke depannya agar kontemplasi ini bisa bermanfaat untuk masuk ke bulan puasa ke depannya? Seperti apa? Ya, jadi kemenangan itu harus dipertahankan. Dipertahankan dalam artian apanya? Dalam artian bahwa ketika kita masuk ke Idul Fitri ini, ya memang pada saat 1-2 hari ada kegiatan break lah dari puasa ya kan. Nah, ke depan di bulan Syawal ini kita juga disyariatkan untuk puasa 6 hari. Puasa 6 hari kembali. Mengikuti Ramadan. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk tetap mempertahankan kemampuan kita mengontrol dan mengawasi hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan kita. Nah, jadi dengan demikian kita tetap ada pelatihan-pelatihan atau ibadah-ibadah yang bisa membimbing dan menuntun kita. Nah, sesudah 6 hari bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya ada yang puasa Senin Kamis. Nah, itu atau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, bulan Hijriah. Jadi minimal itu kalau Senin Kamis itu 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari ya. Benar. Nah, itu bisa dalam rangka tetap menjaga, ibarat kalau baterai itu recharge ya, kita recharge melalui ibadah puasa. Apakah ibadah tersebut sunnah atau wajib, Prof? Jadi begini, kalau memang terminologi fikih itu dia membedakan sunnah atau wajib ya kan. Benar. Tapi bagi kita sebagai umat yang beriman itu sebuah kerinduan. Karena ketika kita beribadah itu kan kita berkomunikasi langsung dengan Allah, pencipta kita, khalik kita, ya, orang yang menciptakan kita, yang memfasilitasi kita dan yang memproteksi. Benar. Ya, mengawasi, memelihara kita, memberikan berbagai macam kebutuhan kita. Jadi jangankan dengan penguasa alam raya semesta, dengan penguasa kota saja, kalau kita sempat sering berkomunikasi, itu nyaman hidup kita kan. Jadi oleh karena itu ibadah puasa ini sebagai sebuah ibadah yang secara waktu dan durasinya itu yang terpanjang dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Baik. Kalau ibadah sholat, sekali kita menunaikan itu hanya 10 menit maksimum, Yes. itu pun sudah panjang. Jadi kalau kita 5 kali sehari semalam itu 50 menit, nggak sampai 1 jam. Tapi kalau ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu 14 jam lebih kurang. Wah, jadi durasi kita berkomunikasi dan kontak langsung dengan Allah itu, ini membuat kita bisa terpelihara ke depan. Ya, di samping juga keberhasilan kita menyucikan diri kita itu jangan lagi kita melakukan hal-hal yang bisa mengotori diri kita. Salah satu yang mengotori diri itu apakah berbohong kembali, Prof? Seperti yang dilakukan anak-anak itu zaman dia. sekarang, Prof. Melakukan dosa ya. Jadi salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah dalam berpuasa ini adalah laisa siyam minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi warrafasi. Jadi puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu terutama kemampuan kita memelihara dari melakukan hal-hal yang laga. Yang laga itu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja atau yang kosong saja kita harus bisa menjaga, apalagi yang mudarat. Setuju. Yang berdosa atau yang keji, ya kan? Bahkan jadi ini menjadi juga acuan dari kesempurnaan kebersislaman seseorang. Baik. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sebaik-baik keberislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau berkata-kata, kalau tidak rasanya bermanfaat, tidak mendatangkan faedah kepada orang, maka lebih baik diam. Diam itu mas bisa dikatakan, Prof. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Baik. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
hendaklah dia mengatakan yang baik, kalau tidak dia diam. Baik, Prof. Nah, itu tadi pandangan dari Prof yang sangat-sangat menyentuh hati dan juga menyentuh hati pemirsa. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Bang Akmaludin ini seperti apa implementasi kemenangan bagi para pemuda yang seyoganya akan membawa efek yang baik ke masa yang akan datang, dalam hal ini bulan puasa yang akan datang lagi. Setelah yang satu ini kami akan hadirkan diskusinya pemirsa. Wakili anak. Ya, pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini juga patut untuk kita ketahui agar maknanya lagi bisa menyentuh hati kita dan juga menyentuh kepada pemirsa yang ada di rumah sana, dan juga nanti bisa menjadi implementasi kita ataupun bukti contoh nyata kita untuk di masa yang akan datang, dalam hal ini adalah bulan puasa. Lantas seperti apakah implementasi kemenangan yang harus kita jaga, batasi agar perlu makna dalam kehidupan kita setelah merayakan puasa dan juga setelah habis nanti perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk itu saya akan minta pandangannya kepada tokoh pemuda Islam yakni Abang Akmaludin Syahputra. Silakan Bang. Terima kasih ini. Jadi hari raya ini kalau yang diceritakan di hadis Nabi ini mengganti. Jadi sebelumnya orang-orang terdahulu itu termasuk orang Islam sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ini, mereka merayakan dua hari raya yang isinya pesta pora aja. Pesta pora. Kalau nggak salah namanya itu Hari Raya Nairus dan Mahrajan. Dan itu ada di dalam hadis ya, hadis Nasai, mungkin ada Ibnu Majah. Mudah-mudahan kayak Sahih Prof ya. Sahih kayaknya hadisnya itu, tapi riwayat itu kemudian digantikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi artinya apa? Rasul nggak suka kita itu pesta pora. Pesta pora dalam artian yang memaknai terlalu besar, mewah itu ya Bang ya? Pesta pora kemudian, karena di pesta pora itu bisa disisipi oleh maksiat gitu. Sampai malam kita kumpul-kumpul, minum keras mungkin ya. Makanya kalau kita kan di Indonesia ini khususnya, mungkin di negara muslim lagi, kan merayakan itu sangat sederhana. Pagi kita buka sampai mungkin jam 9, jam 11, udah kita tutup pintu kita. Benar. Nggak ada kita merayakan tuh pesta pora misalnya malam, mulai startnya itu jam 10 malam gitu kan, sampai dini hari. Dengan musik-musik lagi dengan musik-musik. Ya, itu memang menghindari itu. Kenapa? Karena ini berbeda dengan hari raya yang dulu, yang Rasul larang itu. Sekarang tidak ada lagi hari raya. Yang hari raya kita adalah hari Idul Adha dan Idul Fitri. Dan disitulah kita mengadakan silaturahim, dan disitulah kita ya makan, ya sekenyang-kenyang yang kita makan, tapi dalam hal yang wajar. Yang masih wajar. Karena nanti kalau kita cerita nanti kesehatan lagi, banyak orang masuk rumah sakit setelah ini habis puasa ini kita nih nanti makan ini, banyak orang masuk rumah sakit. Kenapa? Karena nggak bisa mengontrol makannya. Nah, jadi ya memang kita harus batasi lah juga itu makanan-makanan itu, ya, tapi tetap dalam kerangka kita merayakan. Baik. Dalam kita merayakan ke hari kemenangan yang saat ini kita sudah berada di. Baik Bang Akmaludin, tadi itu batasan-batasan yang perlu untuk diketahui dari masyarakat luas dan khususnya saya ini selaku pemuda ini, agar perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini dimaknai dengan sewajarnya dan juga sesuai dengan tuntutan yang diajarkan dalam agama kita. Lantas untuk lebih bermakna lagi, kita dalam perayaan Idul Fitri ini adalah melakukan silaturahmi Bang. Seperti apa yang diajarkan dari pendahulu kita ini agar memaknai kemenangan di hari raya ini dengan silaturahmi ini agar lebih berwarna kembali. Seperti apa, Bang? Terkait silaturahim ini kan sebelum kita masuk Ramadan, kita silaturahim minta maaf gitu kan. Menjelang mau Lebaran kemarin, kita ngucap lagi. Benar. Setelah memasuki ini saat ini sekarang, kita jumpa silaturahim lagi. Memang silaturahim itu penting sekali karena dia pertama memanjangkan usia, yang kemudian juga mendatangkan rezeki. Dan ketika kita bersalaman misalnya, orang Islam itu kan silaturahimnya salah satu dengan bersalaman. Berjabat tangan. Berjabat tangan, maka gugurlah dosanya sebelum itu dilepaskan tangannya itu. Maka itu momen-momen ini, memang momen minta maaf itu nggak hanya harus Idul Fitri.
Tapi ini sebuah momen di mana memang semua orang hatinya sedang lapang-lapangnya. Sedang bahagia. Sedang bahagia-bahagianya. Jadi sayang kalau momen ini nggak kita manfaatkan untuk mohon maaf misalnya. Makanya orang bilang, kalau mohon maaf kok harus Idul Fitri. Enggak memang. Tapi momen Idul Fitri gampang sekali karena memang rumah sedang terbukanya, menjumpai orang gampang, hati orang sedang senang-senangnya. Baik. Baik, lantas kalau kita kaitkan lagi selama dalam 1 tahun ini kita juga banyak melakukan dosa baik itu kepada sesama kita ataupun kepada orang tua kita. Saya ingin mengetahuinya langsung kepada Prof ini sebenarnya lebih memaknai arti kemenangan di perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah ini dengan membuka hati memaafkannya seperti apa ini Prof yang harus kita lakukan sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Baik. Tujuan utama puasa Ramadan itu diantaranya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Artinya Prof? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Ali Imran ayat 133 itu dijelaskan 133, 134 dan seterusnya. Itu dijelaskan diantaranya adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit, bumi dan langit disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang pemurah. Ya, memberi dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Wal qadiminal ghaidha, kemampuan mengendalikan emosi dan marah. Wal afina anin nas, orang yang memberi maaf. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang berhasil dan menang di dalam melaksanakan ibadah puasa ini dengan lahir sebagai orang-orang yang bertakwa, dia akan menjadi orang yang pemaaf. Jadi tidak lagi menunggu orang minta maaf. Nah, itu yang seharusnya idealnya ya. Jadi dia akan memberi maaf. Nah, bagi orang yang merasa bersalah, ini peluang untuk datang meminta maaf. Baik Prof, sebentar saya potong Prof. Apakah perlakuan untuk meminta maaf ini dilakukan setelah akhirnya bulan puasa menjelang atau menjelang kita untuk sholat Id yang lebih bagus Prof? Ya, sebenarnya kalau bisa ketika kita mau salat Id itu kan disunahkan kita ada sarapan dulu ya. Benar. Makan fajar istilahnya itu kan. Nah, secara internal di dalam itu sebaiknya ibu, ya, bapak atau ibu, ayah, anak-anak, kalau di situ ada cucu, ya, kalau extended family, keluarga besar itu kan ya, tidak hanya istri dan suami saja, ada anak, ada cucu. Nah, di situ lakukan apa yang namanya saling memaafkan sebelum berangkat ke salat. Jadi ketika sebelum makan fajar atau sesudah makan fajar, teknis silahkan. Nah, sesudah nanti salat Id, kita akan bertemu dengan orang-orang, jamaah, jiran, tetangga, teman sekerja dan sebagainya. Nah, disitulah kita saling mendoakan. Jadi bisa saja ketika akan berjalan kita ketemu, kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah. Nah, di situ kita saling memaafkan, saling meminta atau memberi maaf. Nah, sesudah itu nanti sesudah selesai salat Id, kita bisa berkunjung ya, ke rumah jiran tetangga kita, atau kalau barangkali yang banyak tradisinya mudik pulang kampung. Setuju. Ya. Nah, di situ nanti teman-teman lama dan sebagainya. Nah, jadi artinya prosesnya itu dimulai dari rumah. Jadi antar sesama kita, kadang-kadang itu rumah itu juga walaupun abang adik itu sering juga ada konflik gitu, ada slack ya. Maafkan. Terutama antara anak dengan orang tua. Antara anak dan orang tua. Dengan orang tua. Itu bagaimanapun harus, ya, bagaimanapun sebagai anak tentu ada kealpaan kita, keterbatasan kita. Mengatakan saja itu kita tidak boleh. Apalagi kadang-kadang diperintah orang tua kita
membandel dan sebagainya kan. Baik. Nah, ini momentum untuk membersihkan diri kita, terutama dalam hubungan kita dengan orang tua dan kerabat, kemudian jiran tetangga, kemudian masyarakat yang lebih luas. Baik, berarti bisa dikatakan kemenangan di perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini juga adalah bagian dari untuk saling bermaaf-maafan ya, Prof ya? Iya. Jadi dengan bermaaf-maafan itu kan hilang itu sekat-sekat hubungan bersama kita. Jadi dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bersaudara, orang yang saling tolong-menolong, saling melapangkan. Nah, di situ Allah berjanji, ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, kata hadis Rasul. Allah itu akan memberikan bantuan, pertolongan, kemudahan kepada kita selama kita antar sesama ya saling memberikan, saling berkontribusi atau juga saling bersinergi. Nah, jadi momentum Idul Fitri ini itu momentum yang sangat tepat untuk membangun silaturahim. Nah, apalagi kata Rasulullah janjinya itu kan, kalau mau umur panjang. Rezeki lapang, falyasil rahimahu. Bangun silaturahim. Bangun silaturahim. Baik, Prof. Nah, tadi saya juga mengambil kutipan dari Prof mengatakan bahwa orang yang berhasil dikatakan pemenang adalah orang yang menjadi pemaaf. Lantas bagaimana pula untuk kita menyikapi selaku pemuda-pemudi ini dalam bermasyarakat dan juga bersosialisasi ketika di momentum pas seperti perayaan Idul Fitri ini, apakah selebrasinya ini juga harus benar-benar ikhlas untuk memaafkan, tidak hanya sebatas ucapan saja, Bang Kamaludin? Ya. Kalau kita memaafkan ya, ini kan ibarat nih kalau ada salah ya, ada salah itu bisa kita coret, salah dicoret gitu ya, kan gitu kan, kalau ada salah dicoret, tulisannya harus tetap nampak gitu kalau kita kuliah, atau kalau ada yang salah di tip X pakai sehingga coretannya nggak nampak, apalagi tulisannya nggak nampak ya, tapi kita tahu itu ada salah di situ, berbekas bisa dikatakan dia. Atau diganti kertasnya. Kita pun kan begini-begini. Kadang kita maafkan, udah nggak kita hitung lagi, tapi kita tahu, masih ingat kita karena masih dicoret aja. Oh, ini dulu kesalahannya. Atau kadang yang kita buat itu kita hapus dengan penghapus yang tidak nampak, tapi kita tahu dia pernah buat salah, cuman apa salahnya. Atau yang ketiga tadi, kita pakai lembaran baru. Nah, udah kita lupakan, nggak ada lagi. Kalaupun mau kita ingat, nggak ingat lagi kita karena lembarannya sudah baru. Makanya kemarin kita kalau berpuasa sekarang ini Idul Fitri, kita seperti lahir seperti bayi yang baru lahir katanya kan. Kalau bayi yang lahir berarti kertas baru. Kalau kertas baru berarti taklah kita boleh ingat-ingat apalah kesalahan-kesalahan kawan-kawan kita itu. Nah, apa kesalahan-kesalahannya? Dan ini memang yang pandai tak mengingat ini sebenarnya anak-anak memang. Setuju. Anak-anak itu hari ini dia berkelahi, dalam waktu juga dia selesai masalahnya. Benar. Kalau kita yang orang dewasa ini memendam lagi, Bang. Memendam. Padahal itu yang diajarkan. Lembaran baru. Walaupun memang dengan dihapus pun begini sudah bagusnya itu juga memaafkan. Tapi level yang paling tinggi, ya udah, nggak usah diingat-ingat. Kebaikan orang ingat, kejahatan orang tak usah diingat-ingat. Baik, menarik sekali. Kalau tadi kita sudah banyak sekali berbincang terkait dengan esensi memaknai hari kemenangan ini dan juga hal-hal apa yang harus kita lakukan setelah perayaan Hari Idul Fitri ini untuk mensongsong hari yang baru lagi demi ketemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang dan juga perayaan Idul Fitri yang akan datang. Lantas upaya-upaya atau kiat-kiat yang bisa mensukseskan dalam artian memaknai kemenangan ini selain melakukan maaf ataupun silaturahmi, hal apa saja yang akan kita lakukan setelahnya, Prof? Ya, jadi pertama kita meraih kemenangan spiritual dan itu harus kita pelihara. Jangan lagi kita berdosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, ini harus kita pelihara. Salah satu caranya ya tetap beribadah, ya, diantaranya puasa-puasa yang ada di setiap bulan.
Benar. Itu minimal Senin Kamis dan 3 hari 13, 14, 15 disebut dengan Ayyamul Bid. Itu coba kita tetap upaya melakukannya. Kemudian yang kedua, selain sebenarnya kemenangan spiritual, ada kemenangan emosional ya, yang tadi sudah include disebutkan di dalam ayat tadi, wal qaziminal ghaiza. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya, mengontrol marahnya. Jadi marah itu tidak harus dihilangkan. Jadi kuwatul ghadab yang ada di dalam diri kita itu jangan dihilangkan. Kalau kita hilangkan kuwatul ghadab, kita menjadi jubun, pengecut. Pengecut. Nah, penakut. Jadi kuwatul ghadab itu dikendalikan, dikontrol. Sehingga dia melahirkan syaja'ah, keberanian dan ketegasan. Nah, jadi salah satu hikmahnya juga dari ibadah puasa yang sudah kita laksanakan itu, kita meraih kemenangan emosional. Yaitu kemampuan kita menahan diri dari tidak emosional. Maka kata Rasulullah, fa'in sabbahu ahad au qatalahu falyakul inni saim. Kalau ada orang yang mencaci kita, mengajak kita berkelahi ketika sedang berpuasa, katakan saya sedang berpuasa. Oke. Artinya sabar ini adalah merupakan kekuatan dalam rangka mengontrol diri kita agar tidak melakukan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Setuju. Ya, nah, jadi sabar itu sering kita mendapatkan pemahaman yang keliru di masyarakat, seolah-olah sabar itu adalah kalah, mengalah, tidak berdaya. Tidak membalas. Jadi sabar itu adalah sebuah kekuatan untuk meraih kemenangan. Nah, dalam Al-Quran surat Ali Imran 200 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi sabarlah, bangun kesabaran, galang persatuan dan bertakwalah, kamu akan sukses dan menang. Nah, sabar ini pun juga secara garis besar bisa kita bagi lagi itu. Sabar itu kan kemampuan bertahan dan menahan diri. Habsun nafs ala salasati asya, kemampuan menahan diri atas 3 hal. Yang pertama, ala ta'atillah, dalam mentaati Allah. Kita perlu daya tahan. Seperti puasa inilah. Setuju. Harusnya kita makan minum di siang hari, kita tidak. Jadi taat itu sakilatun. Baik. Mentaati Allah itu juga sebuah yang berat. Baik. Tapi itu bisa kita lakukan dengan kesabaran. Yang kedua, habsun nafs an maharimillah. Baik. Menahan diri dari yang diharamkan Allah. Nah, diharamkan Allah itu maksiat, berkelahi, bertengkar, berkonflik, itu kan dilarang. Nah, kemudian juga melakukan kemungkaran, kezaliman. Kejahatan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya habsun nafs ala akdarillah al-mu'limah. Jadi kemampuan bertahan dan menahan diri ketika menerima takdir Allah yang menyedihkan, atau terutama ketika kita menerima musibah, ya kan. Nah, jadi terkait dengan kemenangan yang kita raih selain dari kemenangan spiritual, seorang yang berpuasa itu meraih kemenangan emosional. Jadi orang yang sering tergelincir juga ketika emosinya tidak terkendali. Sehingga dia bisa melanggar, menabrak rambu-rambu. Ya, kalau kita menabrak traffic light lampu merah, itu kan akan terjadi tubrukan, minimal traffic jam. Setuju. Macet dan sebagainya kan. Baik. Baik, Prof. Dan pemirsa, kami masih akan berdiskusi lagi dengan Bang Kamaludin dan juga Prof Nawir terkait tema yang memaknai Hari Kemenangan, dan khususnya juga saya akan mewakili masyarakat ini. Sebenarnya bagaimanakah kontemplasi ataupun renungan-renungan yang akan kita lakukan untuk dapat petikan ilmu setelah hari puasa dan juga perayaan Idul Fitri agar bisa kita manfaatkan di hari-hari selanjutnya dalam bersosialisasi ataupun berhubungan baik dengan sesama setelah yang satu ini, pemirsa.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan tema menariknya yakni memaknai hari kemenangan dengan narasumber yang sangat-sangat kompeten akan hal ini, yakni masih bersama saya Profesor Dr. Haji Nawir Yuslem MA dan juga tokoh pemuda Islam yakni Dr. Amaluddin Syahputra SAG MHum. Tadi kita sudah banyak sekali pemirsa membincangkan memaknai hari kemenangan itu, esensinya seperti apa dan juga apa-apa aja yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang lahir kembali setelah hari puasa dan juga perayaan Idul Fitri. Lantas seperti apakah kontemplasi atau renungan yang bisa kita petik pelajarnya dari bulan puasa, perayaan Idul Fitri agar hari-hari ke depannya juga kita tetap dalam renungan seperti menjalankan puasa. Dari Bang Amaluddin, saya ingin mendapatkan pandangannya Bang, seperti apa hal itu? Iya. Yang kita lalui kemarin itu kan sebuah madrasah atau sebuah sekolah ya, sekolah Ramadan. Dan sekarang kita udah lulus nih, dan kita meraih kemenangan. Setuju. Ketika ada sebuah sekolah, ada pelajaran dan kita sudah lulus, tentunya level kita naik. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi jangan sama ketika kita sudah puasanya 10 tahun berpuasa, itu sama dengan orang yang 40 tahun berpuasa. Jadi itu tadi yang saya ceritakan bahwa makanya Tuhan tuh senang dengan pemuda-pemuda yang taat ibadah. Jadi level dia kan baru berapa kali puasa gitu. Setuju. Nah, ketika dia menang di hari Lebaran ini kita ini, maka levelnya kan naik tingkat. Maka dia harus mengerjakan yang levelnya itu. Kalau ibarat sekolah, kalau udah tamat SMP, aliyah ya pikirannya seperti orang aliyah. Tahun depan dia akan jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dia sekolah lagi nih. Benar. Dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan. Tadi sudah diperbincangkan panjang bagaimana emosionalnya terbentuk, bagaimana seperti orang terbentuk. Jangan sampai turun lagi ke bawah. Kendor lagi ya Kendor Bang? lagi ke bawah. Nah, untuk menjaganya itu turun seperti level. apa Bang yang harus kita lakukan Bang? Kalau untuk menjaganya itu yang perlu kita mawas diri bahwa setelah kita sebulan berpuasa, kita raih kemenangan, kita tetap istiqomah dalam itu. Minimal istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal spiritual kita. Jadi ada kedekatan. Kita ini kan diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Setuju. Hanya menyembah kepada Allah. Dan itu akan kita pahami di atas 40 tahun itu sudah mulai kita pahami. Jadi seperti aktivitas kita saat ini dalam rangka menyembah kepada Allah. Ketika kita berjalan di jalan. Dan itu akan sulit dipahami dengan anak-anak muda. Itu akan dipahami dengan semakin... Nah, kenapa dia bisa memahami itu? Karena levelnya naik tuh. Kalau orang tua pun sudah 60 tahun, 70 tahun, dia belum bisa memaknai bahwa setiap langkah dia itu adalah ibadah. Nah, itu yang dipertanyakan. Apakah sekolahnya ketika bulan Ramadan itu naik level? Nah, maka kita pertahankan level itu. Jangan sampai levelnya sama. Kalau sama berarti merugi. Mangkana yaumuhu mithla amsi, ya, dia akan merugi. Kalau sama aja rugi. Apalagi turun. Kalau turun, maka dia menjadi orang yang mal'un, yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai orang muda ya, kita harus terus berjuang nih, berjuang. Tidak hanya untuk agama kita, tapi kita berjuang untuk Indonesia gitu loh. Kita juga berjuang untuk kemanusiaan. Benar. Dan itu harus levelnya naik pelan-pelan, karena ini memang sekolah madrasah Ramadan. Dan ujungnya kan la'allakum tattaqun. Kalau orang takwa, ini ya, saya sering katakan kalau udah takwa, udah selesai semua masalahnya. Setuju. Kalau orang-orang sekelompok orang bertakwa, maka hadiahnya akan keberkahan, ya kan? Berkah dari turun dari langit, dari bumi naik, ya kan? Laukana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau kita individu yang bertakwa, misalnya yang naik levelnya ini, maka yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selesai jalan kita, nggak ada masalah. Kalau rame-rame yang bertakwa, naik keberkahan. Maka kita bayangkan kalau pemuda-pemuda kita ini mulai bertakwa, mungkin levelnya tidaklah sama dengan orang yang sudah berumur kan.
Tetapi ini akan menaikkan level keberkahan di kota Medan misalnya, kemudian di Sumatera Utara, atau bahkan di Indonesia dan seluruh dunia. Keberkahan tersebut diperuntukkan secara universal berarti ya Iya. Bang, setelah adanya para pemuda yang tadi yang dibicarakan ya. Iya, kan dalam firman-Nya itu akan diberkahi. Kalau satu kelompok aja ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan. Dan itu akan rahmatan lil alamin. Sama juga dengan azabnya itu sebenarnya. Kalau Allah menurunkan azab, mau takwa, mau nggak takwa, ya kena banjir. Setuju. Kalau hujan misalnya kota Medan banjir, ya kena banjir kita. Mau kita rajin ibadah, nggak rajin ibadah. Demikian juga kalau ada sekelompok orang yang bertakwa, kemudian kota itu diberkahi, maka kota itu akan menjadi mudah memperoleh mata pencaharian dan sebagainya lah itu terusnya. Artinya keberkahan tersebut juga akan mengalirlah rezeki-rezeki pada kelompok-kelompok ataupun katakanlah universal seperti kota ataupun negara yang ada masyarakat dan dalam hal inilah pemuda-pemudinya yang pandai untuk mensyukuri akan nikmat Tuhan tadi ya Bang. Dan itu levelnya nanti akan tidak hanya ke pemuda Islam tapi ke seluruh keberkahan itu. Universal. Baik Bang, menarik sekali perbincangan kita ini. Untuk saya mendapatkan komparasinya terhadap Profesor Nawir ini, bagaimana sih sebenarnya kita membentuk tatanan kehidupan setelah adanya kita lewati yang namanya bulan puasa dan juga setelah seperti hal ini perayaan Idul Fitri, agar benar-benar kita berada di jalannya Allah, Prof. Baik. Jadi ada bentuk kemenangan yang ketiga, ya. Jadi kemenangan spiritual, kemenangan emosional, dan ada kemenangan intelektual. Ya, setuju. Jadi kemenangan intelektual inilah kunci ke depan. Jadi dalam hadisnya Rasulullah mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang intelektual itu adalah orang yang dana nafsahu, artinya orang yang melakukan muhasabah terhadap perilaku dan perbuatannya. Jadi dia selalu mengevaluasi apa yang dikerjakannya, apa yang diucapkannya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk hari esok, hari depan. Hari esok di dunia ini dan terutama hari esok sesudah akhirat. Nah, jadi oleh karena itu ibadah Ramadan mengantarkan kita kepada memiliki kecerdasan intelektual. Jadi kita akan senantiasa betul-betul mempertimbangkan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan pada masa yang akan datang. Jadi sebenarnya di sini konsep manajemen ya. Setuju. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian setiap apa yang akan kita kerjakan. Kemudian ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Nah, jadi ini orang-orang yang cerdas lah, orang-orang yang bisa berpikir ke depan. Sehingga dia tidak hanya berpikir masa kini dan pada saat di sini, tapi juga masa datang. Nah, itu juga bagian dari orang yang bertakwa itu. Dalam bagian lain pada surat Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap pribadi melihat, memperhatikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Setuju. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah itu khabirun. Khabir itu tidak hanya mengetahui secara umum. Khibrah itu pengetahuan secara cermat dan teliti sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Nah, maka seorang yang menang secara intelektual itu adalah dia betul-betul mempertimbangkan, apalagi kemenangan intelektual ini dasarkan kepada spiritual dan emosional tadi yang disebut dengan takwa tadi. Nah, dia betul-betul melakukan sesuatu yang pasti ini diridai Allah. Kalau tidak, ragu dia berhenti. Baik. Ini pasti baik, bermanfaat. Kalau tidak, dia berhenti. Baik. Nah, jadi artinya terkontrol dan terarah seseorang itu
dengan ketiga bentuk kemenangan tadi. Kemenangan spiritual, Emosional kemenangan dan kemenangan intelektual. Baik sekali Prof, sangat menarik sekali dan juga sangat menyentuh dari penjelasan Prof Nawir sendiri. Lantas saya kembali lagi kepada tokoh pemuda Islam Bang Ahmaluddin ini, sebenarnya evaluasi perlukah kita lakukan setelah hadirnya Hari Raya Idul Fitri ataupun sesudah bulan puasa ini Bang? Apa yang perlu untuk kita evaluasi? Setelah kita kemenangan itu memang salah satu mengevaluasi diri ya. Itu yang sering disebutkan tadi ya. Ada evaluasi. Evaluasi apakah memang kita meningkat keimanan kita? Apakah memang kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan memang harusnya begitu. Setuju. Karena dalam tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa kita pelan-pelan itu memang mendekat dengan Allah. Makanya kalau orang-orang usia lanjut itu biasa di masjid. Jadi itu apa istilahnya, tahapan. Makanya kalau ada mahasiswa yang sedang kuliah gitu masih agak bandel-bandel ya kita bina saja gitu. Ada yang pemuda-pemuda yang masih sok-sokan, memang begitulah ciri khas pemuda. Dia ingin mengekspresikan dirinya. Kita ingin mengekspresikan dirinya, cuman kita butuh orang yang memberitahu bahwa cara mengekspresi itu berlebihan loh. Nah, kalau kau udah kemenangan Hari Fitri ini, ya nggak usah lah pesta pora gitu loh. Nah, jadi memang perlu juga dibatasi kemenangan itu, sehingga evaluasi itu bisa dari diri kita sendiri, Baik. bisa juga dari lingkungan. Ya, apakah pemuda-pemuda kita sekarang itu sudah lebih baik? Ya, bagaimana mengevaluasinya? Itu juga butuh evaluasi dari diri sendiri, ya, self assessment mungkin ya. Baik. Tapi juga butuh evaluasi dari luar, itu. Sebagai penilaian. Sebagai penilaian, bisa pemerintah itu kan bisa menilai itu. Apakah pemuda-pemuda sekarang itu tingkat keimanannya berapa? Seberapa banyak orang yang datang ke masjid setelah pasca Ramadan? Setuju. Ya kan, pasca Ramadan ini apakah masih, kalau prediksi kita kan Apakah menurun atau sama ya? 15 ke bawah itu memang penuh masjid gitu loh. Benar. Dan itu diisi memang banyak pemuda di situ. Ketika setelah 15 ke atas ya tinggal yang 60 tahun ya. Setuju hal itu. Apalagi setelah habis Ramadan dan juga perayaan Idul Fitri. Tapi Pak Azril itu nggak usah khawatir. Begitulah namanya proses. Proses. Yang kita khawatirkan setelah usia 40 tahun, 50 tahun, semakin dekat dengan jalanan, semakin jauh dengan masjid. Baik. Kalau kita yang muda-muda ini kan memang di jalan hidupnya, kemudian ke masjid sekali-sekali, tapi itu sudah keren lah. Sudah keren. Bisa puasa bulan Ramadan, bisa sholat berjamaah, bisa tarawih walaupun sekali-sekali, itu udah keren bagi orang muda. Baik, terima kasih Bang Ahmaluddin. Nah, pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Nah, untuk dari itu kita akan meminta kepada kedua narasumber ini untuk memberikan sumbangsi positif terhadap konklusi yang nyata terhadap bagaimanakah memaknai hari kemenangan yang bersifat evaluasi terhadap diri dan juga lingkungan kita untuk mendapatkan predikat kita sebagai fitrah kita kembali. Dari Prof terlebih dahulu. Ya, jadi hakikat ibadah itu kan membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Khalik kita. Tapi di dalam setiap ibadah yang disyariatkan Allah itu ada implikasi sosial. Nah, jadi umpamanya salat, penegakan salat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang keji, yang mungkar, yang bisa merugikan orang lain. Haji juga begitu, menghindarkan dari perbuatan fasik, konflik dan rafas yang keji. Puasa itu dengan takwa itu terpelihara dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Di sebaliknya adalah terdorong dan termotivasi melakukan hal yang diperintahkan Allah. Setiap perintah Allah itu maslahat, kita lakukan. Setiap larangan itu mudarat, kita hindari. Baik, singkat dan padat Bang Ahmaluddin selaku tokoh pemuda Islam ini terhadap memaknai hari kemenangan yang kita peruntukkan terhadap evaluasi terhadap para pemuda kita. Seperti apa? Singkat dan padat, silahkan. Setelah kita berpuasa 30 hari,
atau kurang lebih begitu, kemudian kita merayakan kemenangan, yang perlu kita pahami bahwa ini merupakan wujud cinta Allah kepada kita, diberikan momen yang istimewa kepada kita. Oleh sebab itu sebagai makhluk Allah, ya, umat Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada umatnya, kita juga wajib mentauladani akhlak Rasulullah, yaitu dengan mencintai seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi setelah kita belajar di Madrasah Ramadan, kita keluar dalam keadaan fitrah dan kita menjadi rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Nawir Yuslim MA selaku Guru Besar UIN Sumatera Utara, dan juga disusul adanya tokoh pemuda Islam yakni Dr. Amaluddin Saputra SAG MHum yang telah memberikan pandangannya terhadap memaknai hari kemenangan di perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya yang tidak bisa dengan rangkaian kata-kata, dan juga saya ucapkan terima kasih pemirsa atas atensi Anda hari ini, seluruh kerabat kerja yang bertugas, karyawan dan karyawati TVRI Sumatera Utara, dan juga adanya narasumber yakni Profesor Dr. Haji Nawir Yuslim MA dan juga Dr. Amaluddin Saputra SAG MHum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.